Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. 81 tahun Indonesia merdeka tentunya bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang para pejuang, para pendahulu, tapi juga untuk melihat dan merasakan bagaimana nilai kemerdekaan kita hidupkan dalam kehidupan masyarakat hari ini. Tahun ini semangat besar kita adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, saat ini kita akan membahas makna 3 kata itu dari Kota Tangerang Selatan. Ya, saat ini telah hadir bersama saya Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Daphni. Selamat datang Pak Benyamin. Ya, selamat datang Pak. Ya, dan juga tentunya hadir bersama saya Bapak Pilar Sagaisan, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Selamat datang Bapak. Ya. Merdeka Pak. Merdeka. Iya, saya ke Pak Ben dulu. Pak Ben, dalam kacamata Bapak, seperti apa sih makna kemerdekaan Republik Indonesia yang dirasakan langsung oleh warga Tangerang Selatan dalam konteks berdaulat, adil, dan makmur, Pak? Ya, seluruh pembangunan yang dilaksanakan melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja daerah itu tentu kita tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini dalam kaitan dengan berdaulat ini mempunyai arti yang sangat penting. Saya ingin masyarakat Tangerang Selatan berdaulat dalam kesejahteraan, berdaulat dalam pendidikan, berdaulat dalam kesehatan, dan kami intervensi, kami suguhkan, kami hadiahkan seluruh perencanaan pembangunan, instrumen anggaran dan pendapatan belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga tentunya kaitannya dengan persoalan adil dan makmur, karena ini adalah amanat konstitusi kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan seluruh isi batang dan tubuhnya itu mengamanatkan persoalan-persoalan adil dan makmur. Sehingga dengan demikian kami berdua terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan dari mungkin ribuan kegiatan yang sudah kami laksanakan untuk tahun 2026 ini sebagai penginjauan dari 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang menjadi kompetensi pemerintah daerah. Sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini Tangerang Selatan terus berbenah diri dalam berbagai aspek. Tidak kita tinggalkan, kita hadapi dalam kaitan dengan penyelesaian tugas-tugas. Itu. Dalam konteks generasi muda juga perlu mengisi kemerdekaan. Nah, seperti apa generasi ini diajak untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun Kota Tangerang Selatan, Bapak? Baik, terima kasih. Izin menjawab Pak Wali. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kami, tentu tercantum dalam salah satu visinya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia yang unggul dan juga berdaya saing yang tinggi. Nah, ini tentu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan atas arahan Pak Wali Kota, kami membuat beberapa program termasuk bagaimana meningkatkan angka harapan lama sekolah di Tangerang Selatan, itu pertama. Yang kedua, kita membuka akses sebanyak-banyaknya untuk para pemuda kita, mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu program-program seperti beasiswa sekolah swasta ini terus digencarkan di setiap tahun. Di samping itu sekolah-sekolah negeri terus kita bangun dan juga peningkatan mutu dari para pengajarnya, tenaga pendidiknya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Selain itu juga kami pemerintah Kota Tangerang Selatan juga membuat beberapa program vokasi untuk anak-anak muda kita. Kita juga membuat Migrant Center. Untuk Migrant Center ini bisa mengirimkan sumber daya manusia yang unggul kemanapun itu. Masyarakat Tangsel itu adalah masyarakat memiliki daya saing dan juga kualitas yang tinggi. Nah, itu yang sekarang kami sedang sama-sama bentuk, ya mudah-mudahan visi Tangerang Selatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi ini bisa tercipta. Oke, Pak Ben, bagaimana memastikan pembangunan pelayanan publik tidak hanya terus bergerak maju, tetapi justru dapat dirasakan langsung manfaatnya kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan yang beragam ini, Pak? Jadi pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dimulai dari perencanaan sampai kepada pengawasannya itu kami pastikan selalu hadir. Bahkan sekarang ini kami mengadopsi teknologi informasi yang sekarang menjadi tren, yaitu artificial intelligence bagi masyarakat untuk pelayanan publik dan pengawasan pembangunan. Ada namanya Tangsel One. Di situ bisa melalui basis WhatsApp bisa diundang Helita. Di situ mau ditanyakan apa saja atau proses apa saja, ini untuk semata-mata untuk memudahkan masyarakat Tangerang Selatan dalam mengawasi, dalam mengusulkan, dalam setiap gerak pembangunan di Tangerang Selatan. Begitu juga dengan musrenbang sebagai instrumen utama kita dalam pembangunan ya. Kita juga mengembangkan belakangan ini musrenbang pemuda selain musrenbang secara umum. Oke.
Nanti ke depan juga kita ingin melaksanakan musrenbang untuk khusus kaum wanita, khusus disabilitas, atau tematik-tematik yang lainnya. Apa pesan Pak Ben dan juga tentunya Pak Pilar bagi generasi muda dan juga masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam mengisi kemerdekaan dengan sesuatu hal yang positif dan tentunya untuk Tangerang kita, Pak? Tidak dapat dipungkiri bahwa gerak langkah seluruh masyarakat, terutama para pemuda dalam misi pembangunan, kuncinya adalah ilmu. Maka kami ingin membekali anak-anak muda Tangerang Selatan dengan ilmu-ilmu yang pantas untuk mereka miliki dalam kaitan dengan menatap masa depannya yang penuh tantangan seperti itu, Mbak. Ya, izin sedikit menambahkan bahwa saat ini dunia sudah berubah. Tentu kemampuan anak-anak muda dalam menguasai teknologi digital, menguasai IT ya, dan juga menguasai ekonomi kreatif, ini tuntutan yang sangat nyata ke depannya. Oleh karena itu, kami berharap bahwa anak-anak muda di Tangerang Selatan bisa ikut berpartisipasi aktif bersama-sama pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tentu mereka bisa menggerakkan roda perekonomian, bisa menggerakkan roda pendidikan, juga budaya yang ada di Tangerang Selatan, supaya Tangsel ini selalu menjadi kota yang cerdas, modern, dan juga religius di masa depan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Ben dan terima kasih juga Pak Pilar untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Ya, pemirsa, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak hanya dijaga di tingkat negara, tetapi dibangun juga dari kota, dari layanan yang bekerja, dari warga yang mau mengambil peran. Keadilan hadir ketika kesempatan dan pelayanan semakin mudah diakses dan kemakmuran tumbuh ketika pembangunan memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dirgahayu ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, saya Febri Yuda pamit undur. Merdeka!